Kalau udah bikin bakmi kayak gini, anak dan suami aku udah pasti nambah. Kemarin-kemarin pas masak bakmi ini, anak aku sebenarnya udah makan. Tapi selesai habis satu porsi, dia malah minta dibikinin satu porsi lagi. Dan habis dong. Ini aku bikin versi non halal, aku pakai lemak babi. Tapi kalian bisa ganti kulit dan lemak ayam ya. Karena aku pakai wajan baja kayak gini, jadi panasin dulu wajannya sampai benar-benar panas, baru masukin lemak babi atau lemak ayamnya ya. Lalu tinggal diaduk-aduk sesekali sambil ditunggu sampai minyaknya ini keluar ya. Kalau pakai lemak atau kulit ayam dan jumlahnya cuma sedikit, kalian harus tambahin minyak ya. Jadi ini rahasia yang bikin nanti bakmi akan menjadi lebih enak ya, karena lemak ayam atau lemak babi. Ini kebetulan aku punya samcan yang berlemak, jadi aku goreng aja kayak gini. Nah ini minyaknya udah keluar ya, ini minyak alami dari minyak babinya ya. Udah kecoklatan kayak gini, aku angkat dulu ya, ditiriskan. Nanti minyaknya mau dipakai untuk menumis bawang merah dan bawang putih. Untuk dagingnya ini aku pakai bagian kapsim sekitar setengah kilo lebih deh. Setelah dipotong-potong, tinggal dicincang-cincang aja. Aku tambahin juga dengan sedikit samcan ya, biar nanti lebih berlemak dan rasanya lebih enak juga. Pokoknya daging ini kalian cincang aja biar sampai halus, atau kalian bisa juga minta digiling pas beli di pasar ya. Kayaknya jarang sih ada yang jual babi giling ya kalau di tempat aku. Nah ini udah cukup halus, aku tambahin sedikit dengan samcan kriuknya yang tadi ya. Aku cincang-cincang dikit aja kayak gini. Ini cara aku sendiri ya, kalau mama aku biasanya nggak pakai samcan kriuk kayak gini. Kalau kalian mau tambahin silakan, kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Aku rasa ini akan jadi lebih enak, makanya aku tambahin dan biar lebih wangi juga sih. Pokoknya semua bahan ini tinggal kalian cincang sampai sehalus yang kalian bisa ya. Karena ternyata ini samcannya cukup kriuk dan gampang dihancurin, jadi aku masukin lagi hampir semuanya aku pakai ya. Cincangnya ini butuh proses juga ya, tapi nggak apa-apa, anggap aja kita sambilan olahraga. Dagingnya nggak aku chopper, takutnya terlalu halus ya. Kemudian aku mau bikin minyak bawang juga. Biasanya ini aku pakai double dari ini ya. Ini dicincang-cincang aja. Kalau kalian mau chopper juga nggak apa-apa. Aku lagi males aja nyuci chopper, jadi aku cincang aja sekalian. Jumlah bawang merah lebih banyak dari bawang putih ya. Biasanya aku bikin lebih banyak dari ini. Ini aku punya yang udah jadi, ini versi yang di chopper atau di blender cukup halus ya. Jadinya aku nggak bikin minyak bawang sampai banyak. Aku cuma mau bikin bumbu untuk nanti numis daging babinya. Cara bikin minyak bawang juga udah pernah aku share ya. Dan ini dagingnya udah dicincang tadi. Wajan kembali dipanasin lagi, dan ini minyak babi yang tadi, dan tidak ada campuran minyak sayur ya. Pokoknya wajannya kita panasin dulu biar nanti nggak terlalu lengket saat pakai masak. Kalau mau lebih aman kalian bisa pakai pan anti lengket aja. Dan ini bawang merah, bawang putih yang udah dicincang tadi, aku mau tumis dulu ya. Biasa kalau bikin minyak bawang gini, bawangnya aku bikin lebih banyak dari ini ya. Biasanya kalau udah jadi, udah kecoklatan gitu, nanti kita ambil bawangnya untuk numis dagingnya. Dan minyaknya juga agak banyak, karena minyaknya nanti dan sedikit bawang yang udah digoreng ini akan dipakai untuk ngebumbuin mie. Nah untuk detail lanjutnya kalian nonton aja di video ini ya. Semuanya udah aku kasih cukup detail ya. Dan kebetulan juga dulu papa aku waktu muda pernah jualan bakmi waktu di kampung ya. Oh ya, ini aku tambahin garam sedikit ya. Nah lanjut kita oseng-oseng lagi sampai nanti bawangnya berwarna agak kecoklatan. Biasanya kalau udah mulai kecoklatan, aku ambil minyak dengan sedikit bawangnya ya. Dari sisain tuh lebih banyak bawangnya di wajan. Jadi nanti minyak bawangnya bisa pakai untuk bumbuin mie, dan juga bawangnya dipakai lagi untuk numis daging. Nah ini udah mulai kecoklatan, harusnya udah bisa diangkat sebagiannya ya. Ingat ya, diambil lebih banyak tuh minyaknya karena untuk bikin minyak bawang. Nah ini karena aku nggak bikin minyak bawang, jadi ini aku ambil semuanya buat numis daging ya. Kalau aku bikin bumbu emang suka yang agak medok ya, karena aku suka bumbu banget yang wangi. Kalau kalian mau kurangi silakan aja. Dan ini dagingnya tinggal ditumis-tumis aja sampai dagingnya berubah warna. Jangan lupa kalian potong-potong kayak gini supaya nanti lebih kepisah-pisah dagingnya. Nah karena tadi cincangannya masih banyak yang belum putus, jadi masih agak nempel-nempel gitu dagingnya ya. Proses ngaduk-ngaduk ini cukup lama ya, karena ini aku bikin agak banyak. Nanti aku kasih tahu ini dagingnya bisa kalian pakai untuk masakan yang lainnya. Ini aku kasih lihat ya minyak bawang yang aku sempat bikin buat mie. Untuk minyak mie ini minyaknya lebih banyak, dan ini aku bikinnya waktu itu di blender supaya lebih halus aja sih. Ini dagingnya aku tambahin lagi dengan sedikit minyak bawangnya supaya lebih wangi lagi. Kalau kalian nggak mau tambahin juga nggak masalah ya. Lanjut ya, aduk lagi. Dan ini dagingnya udah mulai berubah warna dan udah mulai kepisah-pisah ya. Jujur sih lumayan pegel, tapi nggak apa-apa. Ini anggap aja olahraga. Pas tumis daging ini aku pakai api besar ya, biar nanti lebih wangi juga. Buat daging yang masih belum kepotong, bisa kalian potong-potong menggunakan wajan seperti ini.
Kalau kalian pakai spatula silikon agak susah juga sih untuk motong-motong dagingnya ya. Cara lain yang bisa kalian lakukan untuk motong daging yang masih gumpal ini, kalian bisa taruh daging yang gumpal di talenan, kemudian kalian cincang-cincang aja. Dan kalau udah selesai tinggal masukin lagi ke dalam kuali. Pokoknya caranya bisa disesuaikan dengan cara kalian masing-masing. Kemudian dagingnya mau aku bumbui, aku pakai kecap Bangka cap gajah. Untuk kecap asin Bangka ini rasanya asin-asin tapi ada sedikit manisnya dan warnanya juga cukup gelap. Jadi bikin warna daging cincangnya ini lebih cantik nantinya ya. Lanjut dioseng-oseng lagi sampai merata ya. Biar nanti rasa manisnya lebih legit, aku tambahkan dengan gula merah sedikit. Lalu kemudian baru tambahkan kecap manisnya. Dimasukin bertahap aja ya, jangan langsung banyak-banyak supaya nanti bisa disesuaikan. Biasa kalau masak gini aku suka tambahin dengan sedikit gula merah biar nanti rasa manisnya tuh lebih legit aja sih. Kalau kalian nggak mau pakai gula merah juga nggak apa-apa, cukup pakai kecap manis. Kalau mamaku soalnya nggak pakai gula merah. Namanya resep kan bebas aja dikreasikan ya, jadi terserah kalian mau dikreasikan sebagaimana yang kalian suka. Nah lanjut ini diaduk-aduk-aduk aja lagi, jangan lupa dikoreksi rasanya. Kemudian ini aku tambahkan dengan merica sesuai selera ya. Karena aku bikinnya lumayan banyak jadi merica aku pakai agak banyak. Dan ini untuk penyedapnya aku pakai micin sekitar 2 sendok. Ini sendoknya lebih kecil sedikit dari sendok teh ya. Karena bikinnya agak banyak jadi ini aku tambahin micinnya jadi 2 sendok ya. Biasa aku suka lihat juga resep teman-teman yang lain. Kalau kalian mau pakai lebih banyak juga nggak masalah atau mau di skip juga nggak masalah. Sesuaikan aja dengan kebiasaan kalian masing-masing. Karena aku suka lihat tuh teman-teman lain share resep masakan, ada yang udah pakai kaldu ayam, dicampur kaldu jamur, dicampur micin lagi. Jadi itu penyedapnya triple. Dan ini aku tambahin sedikit kaldu jamur, 1 sendok es krim aja biar makin lezatos. Menurut aku ini penggunaan penyedapnya lumayan banyak dibanding yang biasa aku masak ya. Tapi kan nggak sering-sering masak kayak begini, jadi nggak apa-apa, yang penting enak dulu deh daripada harus beli-beli di luaran terus kan. Nah ini aku koreksi dulu ya rasanya. Pokoknya kalian sesuaikan aja dengan selera. Ini aku tambahkan dengan sedikit garam dulu ya. Ternyata masih kurang asin, aku tambahin garam. Kalau kurang manis bisa tambahkan gula pasir atau kecap manis. Kalian sesuaikan aja. Cuma kalau ditambahin kecap manis nanti warnanya makin gelap ya. Jadi kalian sesuaikan seleranya aja ya. Setelah aku icip-icip lagi ternyata masih kurang asin sedikit. Aku tambahin lagi dengan kecap asin Bangka. Kurang lebih kayak gini ya hasilnya. Nah ini tuh wangi banget karena tadi pakai bawang goreng dan pastinya enak karena pakai minyak babi. Tapi memang bener sih kalau masakan pakai minyak babi tuh rasanya jadi lebih jauh enak. Ini dagingnya udah mateng, aku pindahin dulu ke mangkok. Nanti akan aku pisah-pisahkan karena aku mau buat stok juga ya. Nanti aku akan kasih tahu kalian kurang lebih akan aku gunakan untuk apa ya. Ini aku sisakan sedikit dagingnya nggak aku ambil dan aku tambahkan dengan air sedikit dulu. Jadi ini dagingnya aku masak lagi ya dengan ditambahkan dengan air. Kira-kira kalian udah nebak belum aku mau bikin apa? Airnya nggak usah banyak-banyak, kalian tambahkan bertahap aja ya. Kalau airnya kurang bisa ditambahkan lagi, tapi dibikinnya kayak gini aja, nyemek-nyemek tapi jangan sampai berkuah ya. Jangan lupa dikoreksi rasa lagi karena ada penambahan air ya. Yang penting rasa manis, gurih, dan asinnya itu balance ya. Dan ini daging yang udah dikuahin ini aku mau pindahkan dulu ke dalam wadah ya. Pokoknya kalian tonton aja videoku sampai selesai kira-kira aku mau bikin apa. Ini yang diambil dagingnya aja dan sisakan kuahnya aja ya. Ada daging dikit-dikit nggak masalah. Kemudian di sini aku masukkan nasi. Ini kurang lebih nasinya untuk 3 porsi ya. 3 porsinya untuk porsi sedengan ya, bukan porsi besar. Kemudian ini nasi dan kuahnya akan aku aduk-aduk aja sampai merata aja ya. Kalau kalian mau bikin jumlah banyak, jadi kuahnya harus dilebihin dikit ya. Supaya sesuai dengan porsi nasinya. Nah ini semua yang penting diaduk-aduk sampai kecampur rata, semuanya berwarna coklat ya nasinya. Yang penting semuanya tercampur rata dan agak sedikit kering ya, jadi jangan sampai terlalu lembab. Lanjut siapkan mangkok, kasih daging yang tadi udah dimasak dengan air ya. Nah ini dagingnya kita taruh secukupnya di mangkok lalu taruh nasi. Nah sampai sini pasti kalian udah nebak aku mau bikin apa. Nah ini aku bikin nasi tim versi ala-ala aku aja. Jadi bisa sekalian ya, jadi tadi bikin topping bakmi tapi bisa sekalian juga bikin nasi tim. Nah nasi tim ini nantinya mau aku bikin bekal buat keluarga aku. Jadi nanti nasinya tinggal aku simpan ke dalam chiller dan besok pagi tinggal dikukus deh. Simple kan tapi lumayan ngebantu. Jadi masaknya sekali tapi bisa dapat menu yang lain.
Nah ini nasi timnya tinggal disimpan di dalam kulkas ya. Selain itu suami aku suka banget ini dagingnya dioseng-oseng aja, dikasih telur, diorak-arik, kasih nasi, dan tinggal tambahin dengan sedikit kecap asin atau kecap manis. Kalian sesuaikan aja rasanya, dan pas dimakan dikasih bawang goreng. Boleh tambahin cabai atau chili oil juga boleh sih, makin enak malah. Nah ini gini aja wangi dan enak banget. Selain itu di sini aku mau ngerebus tulang ya, ini tulang babi ya. Ini 2 keping udah potong-potong, harganya 30.000. Padahal dagingnya nggak banyak. Oh ya ini airnya aku kasih sedikit aja ya, karena aku nanti mau bilas dan ganti air. Jadi ini kita masak aja untuk ngilangin darahnya ya. Masak bentar sampai daging berubah warna. Sambilan nunggu ini aku udah ngerebus cabai rawit, aku tambahin garam dengan sedikit micin. Jadi ini untuk sambal bakminya ya. Jadi isinya cabai rawit yang direbus, kemudian di blender aja, dikasih garam dan juga penyedap. Nah ini simple aja sih, kalau kalian mau tambahkan dengan sedikit saja cuka juga boleh, biar cabenya lebih awet. Balik ke daging yang tadi ya, ini darahnya udah lumayan keluar-keluar ya. Ini aku rebusnya nggak lama, kemudian ini aku mau buang airnya dan bilas dulu ya. Jadi tulang yang udah direbus sebentar tadi, aku cuci-cuci dulu ya buat ngilangin darahnya lebih lagi. Kalau masak kuahnya gini, kalau darahnya masih banyak kayaknya agak-agak geli juga ya. Pokoknya kalian cuci bersih dan bilas beberapa kali aja, jangan kebanyakan juga, nanti rasa dagingnya keburu hilang sih. Ini karena aku orangnya agak gelian, jadi aku cuci bener-bener bersih ya. Nah kemudian ini tinggal direbus kembali untuk tulang babinya ya. Rebusnya yang kedua kali ini agak lama dan dikasih air sampai tulang babinya kerendam. Dan di sini aku punya segenggam kedelai. Kalian pasti bingung kedelai buat apaan ya? Nah biasanya dulu papa aku kalau bikin kuah, nah ditabur dengan kacang kedelai. Ini cara papa aku dulu pas masih budak banget jualan bakmi ya. Pokoknya ditambahin kacang kedelai gini pastinya jadi lebih enak deh. Kalau kalian bisa ganti dengan tulang dan ceker ayam ya kalau kalian mau bikin versi halal. Di sini aku tambahkan dengan 3-4 bawang putih yang udah dikeprek. Kemudian ini tinggal dimasak aja sampai lama, sampai kaldunya keluar. Sesekali dibolak-balik posisi tulangnya. Nah ini tuh dimasak sampai dagingnya agak empuk. Sebenarnya dagingnya nggak banyak sih, tapi ya nggak apa-apa, yang penting kaldu tulangnya berasa. Ini kaldu tulang aku masak sejam lebih ya. Kalau kurang airnya bisa kalian tambahkan kembali. Ini aku bumbuin dengan merica, kasih penyedap rasa. Ini aku pakein kaldu jamur. Jangan lupa ditambahin garam juga. Pokoknya rasa garamnya jangan terlalu asin ya. Kuahnya itu asinnya sedang-sedang aja. Kuahnya jadi kelihatan agak sedikit kental ya, karena tadi ditambahin dengan kedelai juga. Tapi dijamin ini rasa kuahnya enak deh. Lanjut aku mau ngeracik untuk bumbu mie-nya ya. Ini minyak bawangnya aku pakai sekitar 1 sendok makan. Nah nanti tambahin lagi dengan minyaknya ya. Kalau yang ini aku nggak dicincang ya, tapi aku blender. Kemudian aku tambahkan kembali dengan kecap asin atau aku pakai kecap bangka. Tambahkan sedikit garam kembali dan juga merica. Jangan ketinggalan dikasih micin, tapi kalau mau skip silakan aja. Tinggal diaduk-aduk rata. Nah kalau biasanya di kampung halaman kami orang Bangka tuh kalau makan mie tuh pakai toge. Aku suka sih kalau mie dikasih toge, tapi kalau kalian nggak suka silakan di skip ya togenya. Dan ini mie basah, mie yang terbuat dari bebek yang aku beli di pasar ya. Harganya tuh 17.000 dapat 5 keping. 5 bundelan mie kayak gitulah. Ini mie-nya agak-agak karet gitu, agak kenyal, jadi rebusnya agak lamaan. Setelah mateng, ini mie-nya kita pindahin ke bumbu, langsung diaduk-aduk rata ya. Kemudian tinggal ditambahkan dengan topping mie yang udah dibuat tadi. Banyak toppingnya sesuai selera. Kemudian tambahkan dengan toge yang udah direbus tadi, dan cabenya jangan lupa dikasih juga. Terakhir aku tambahkan dengan bawang goreng. Kemudian aku siram dengan kuah supnya. Kuah sup boleh dipisah di mangkok terpisah atau boleh juga disiram kayak gini. Kalau aku lebih suka disiram kayak gini. Sebelum makan jangan lupa diaduk-aduk dulu. Nah ini wangi banget mie-nya ya. Sambil ngedit video ini aku beneran kepengen makan ini lagi deh. Ini videonya agak panjang, aku bikin spesial untuk kalian. Jangan lupa kalian tonton ya, dan jangan lupa support channel YouTube aku. Selamat mencoba dan terima kasih.